Wanita terhormat bukan berarti wanita yang tak pernah marah, kecewa, atau sedih. Dia manusia juga, memiliki hati, perasaan, dan luka. Tapi bedanya, dia tidak membiarkan emosinya mengambil alih kendali atas dirinya, menenangkan hatinya, merenung sejenak, dan bertanya dalam hati, apa yang bisa ku kendalikan dari situasi ini? Bila jawabannya hanya sikapnya sendiri, maka dia akan memilih bersikap terhormat. Ia tahu, dalam ajaran Stoik, emosi bukan musuh, tapi juga bukan pemimpin. Emosi adalah sinyal, bukan arah. Saat ada yang menyakitinya, dia tidak langsung bereaksi. Ia mengambil jeda. Ia tidak dikuasai oleh amarah, kecewa, atau rasa sakit. Justru ia menguasai semua itu dengan kejernihan akal dan keteguhan hati. Bukan karena tidak mampu melawan, tapi karena tahu balasan yang lahir dari kemarahan jarang menghasilkan kehormatan. Dia tidak ingin emosinya menjadi alat yang membuatnya kehilangan martabat. Dalam diamnya ada kekuatan, dalam ketenangannya ada keberanian. Dia lebih memilih tenang daripada menang dalam adu mulut. Wanita seperti ini tahu bahwa mengendalikan diri adalah kemenangan tertinggi. Karena bagi wanita terhormat versi Stoik, kekuatan sejati bukan di volume suara, tapi dalam kemampuan menahan diri ketika dunia sedang mengujimu. Wanita terhormat tidak mengukur dirinya dari sorak-sorai orang lain. Dia tidak bergantung pada jumlah likes, komentar, atau tepuk tangan untuk merasa berharga. Ketika hidup kita ditentukan oleh pendapat orang, kita tidak lagi bebas. Dan wanita yang terhormat adalah wanita yang merdeka dari segala kebutuhan untuk selalu disetujui. Karena ia tidak butuh dunia untuk berkata kau berharga sebelum ia mengakui itu pada dirinya sendiri. Ia tahu nilai sejati bukan ditentukan oleh sorotan dunia tapi oleh cahaya dalam dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, validasi terbaik adalah saat ia menatap cermin dan berkata, aku bangga jati diriku sendiri. Karena dia tahu, dia hidup berdasarkan prinsip, bukan ekspektasi publik. Ia tidak mudah goyah oleh pujian, dan tidak hancur oleh celaan. Baginya, dua-duanya adalah suara luar yang tak boleh melebihi suara hati. Dalam ajaran Stoik, mengejar validasi adalah bentuk perbudakan batin. Dia bisa berdiri sendiri, bahkan ketika semua orang memilih pergi. Ia bisa tenang, bahkan saat pilihannya dikritik. Wanita ini tidak mencuri perhatian. Dia membangun nilai. Ia tidak haus diakui karena dia sudah cukup dengan siapa dirinya. Dalam sunyi, ia berkembang. Dalam sepi, ia tetap kokoh. Wanita terhormat hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Ia hidup untuk selaras dengan akal, hati nurani, dan kebenaran. Banyak yang salah paham. Mereka pikir wanita kuat itu yang bersuara lantang, membentak saat tersinggung, menyerang saat disakiti. Tapi wanita terhormat tahu, kekuatan sejati tidak terlihat dari seberapa keras ia membalas, tapi dari seberapa sabar ia menahan diri. Ia tahu, membalas dengan kemarahan itu mudah, tapi tetap tenang saat disakiti itu butuh jiwa yang kokoh. Dalam filosofi Stoik, kekuatan terbesar adalah pengendalian diri. Dan wanita terhormat memilih untuk tangguh bukan dengan menjadi kasar, tapi dengan tetap lembut walau diuji. Karena baginya, musuh terbesarnya bukan orang lain melainkan dirinya sendiri. Kasar bisa membuat orang takut, tapi tangguh membuat orang hormat. Dan wanita terhormat tahu perbedaannya. Ia melatih hati, bukan sekadar otot. Ia mengasah akal, bukan sekadar ego. Dia bisa saja marah, bisa saja membalas dengan kata-kata tajam. Tapi dia memilih tidak, bukan karena lemah, justru karena dia terlalu kuat untuk dikuasai amarah. Dia memilih menyimpan energi itu untuk hal yang lebih penting, menjaga martabat, menjaga damai dalam dirinya. Karena sejatinya, kekuatan tanpa kendali bukan kekuatan, itu hanya amarah yang menyamar. Wanita seperti ini tidak terburu-buru membuktikan diri. Ia tidak merasa perlu mengalahkan siapapun. Dalam keheningan, dia membangun ketangguhan. Dalam kesabaran, dia menemukan kehormatan. Dia tidak membiarkan luka membuatnya keras,
tapi justru membuatnya bijak. Wanita terhormat bukan hanya terjaga dalam penampilannya, tapi juga dalam ucapannya. Dia tahu kata-kata adalah pedang yang bisa mengangkat atau menghancurkan. Dan dalam pandangan Stoik, lidah yang tak dijaga adalah jalan tercepat menuju penyesalan. Ia memahami, tidak semua yang dirasa harus diucapkan. Tidak semua kemarahan harus diluapkan lewat lisan. Karena dia tahu, kata-kata yang lahir dari emosi sesaat bisa merusak hubungan seumur hidup. Karena bagi wanita terhormat, kehormatan bukan hanya tentang apa yang ia lakukan, tapi juga tentang apa yang ia pilih untuk tidak lakukan. Karena dalam diam, terkadang ada pesan yang lebih kuat dari 1000 kata. Dan wanita terhormat memahami satu hal penting. Kehormatan bukan hanya terlihat dari cara berjalan, tapi terdengar dari setiap kata yang keluar dari mulutnya. Saat hatinya terluka, saat harga dirinya diinjak, dia bisa saja membalas dengan kata-kata yang menusuk, tapi dia memilih untuk menahan. Ia diam bukan karena takut, ia menahan diri bukan karena lemah. Justru di sanalah letak kekuatannya. Ia mampu bicara tajam, tapi memilih untuk tenang. Dan wanita terhormat menjadikan kata-katanya sebagai sarana menyembuhkan, bukan melukai. Ia berbicara untuk membangun, bukan menghancurkan. Ia tidak sibuk membalas hinaan, karena itu hanya akan menurunkannya ke level yang sama. Dalam ajaran Stoik, kebijaksanaan terlihat dari bagaimana seseorang menggunakan lisannya. Dia tahu kapan harus bicara, dan lebih tahu kapan harus diam. Kesendirian sering dianggap sebagai kutukan, seolah menjadi sendiri adalah tanda bahwa kita tak diinginkan, tak dicintai, atau tak cukup berharga. Tapi wanita terhormat memandangnya berbeda. Dalam sunyi, justru ia menemukan kedalaman dirinya. Ia tidak takut makan sendirian, berjalan sendirian, bahkan menjalani hidup dalam kesendirian karena ia tahu kesepian bukan karena sendiri, tapi karena kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Dalam sepi, ia mendengar suara hatinya yang selama ini tertutupi oleh kebisingan dunia. Dia tidak mengisi waktunya dengan siapa saja hanya untuk mengusir sepi. Tidak sibuk menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja di depan dunia. Ia diam, tapi damai. Ia sendiri, tapi utuh. Karena wanita terhormat tidak menanti ditemani untuk merasa lengkap. Dia sudah lengkap bahkan dalam kesendirian. Karena dia paham, lebih baik sendiri dalam damai daripada bersama dalam luka. Ajaran Stoik mengajarkan bahwa manusia paling bebas adalah mereka yang tidak bergantung pada hal di luar dirinya. Dan wanita terhormat mempraktikkan ini dalam hidupnya. Dia tidak panik ketika ditinggalkan, tidak terburu-buru mencari pengganti. Wanita seperti ini menjadikan kesendirian sebagai tempat bertumbuh. Ia membaca, merenung, menata pikirannya, dan memperkuat jiwanya. Ia tidak melihat sendiri sebagai kekurangan, tapi sebagai ruang untuk pulih, ruang untuk mengenal siapa dirinya tanpa bayang-bayang orang lain. Dia tidak haus validasi sosial, dan itulah bentuk kekuatan paling halus ketika seorang wanita mampu mencintai dirinya, bahkan saat dunia memilih pergi. Wanita terhormat bukan wanita yang hidup mengikuti arah angin. Ia bukan tipe yang berganti warna sesuai suasana. Dunia bisa berubah, orang bisa berpaling, tren bisa silih berganti, tapi dia tetap berdiri pada prinsipnya. Teguh, tenang, kokoh, karena ia tahu hidup tanpa prinsip sama saja seperti kapal tanpa kemudi terombang-ambing, tersesat, dan mudah karam. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa hidup bermakna hanya jika dijalani dengan keutamaan. Dan bagi wanita terhormat, prinsip bukan sekadar teori indah tapi kompas yang ia pegang erat. Bahkan ketika dunia mencoba merampasnya, daripada lemah lembut dalam kebohongan, ia tidak menjual harga dirinya demi kenyamanan sesaat. Ia tidak menggadaikan nilai hidupnya hanya untuk diterima atau disukai. Ia berprinsip dalam cara ia memperlakukan orang, meski tak ada yang menyaksikan. Dan jika suatu hari dunia bertanya siapa dirinya, ia tak perlu menjawab dengan suara, cukup dengan cara ia hidup. Semua orang akan tahu, ia tetap baik pada yang tak bisa membalas, tetap jujur pada hal-hal kecil, tetap setia pada nilai-nilai yang ia yakini, meski tak ada yang memberi penghargaan. Ia memilih benar, bukan mudah. Ia memilih jujur, bukan cepat. Ia memilih setia,
bukan nyaman. Dia tidak takut dibilang kaku, terlalu idealis, atau enggak fleksibel, karena baginya lebih baik disebut keras kepala dalam kebenaran. Ketika bisa curang dan tak ketahuan, ketika bisa menipu dan tetap tampak baik. Tapi dia menolak semua itu, bukan karena dia takut hukuman, tapi karena dia tidak ingin kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Wanita seperti ini tahu bahwa prinsip akan diuji bukan saat semuanya baik-baik saja, tapi saat dia punya kesempatan untuk melanggar. Ia tetap rendah hati, karena prinsipnya bukan untuk pamer tapi untuk menjaga dirinya tetap waras dan bermartabat. Ia tahu bahwa nilai tertinggi dalam hidup bukan harta, bukan pujian, bukan posisi tapi hati yang bersih dan kepala yang tegak. Ia hidup lurus meski jalan berliku. Ia bicara jujur meski dibenci. Ia memilih integritas meski harus sendiri. Ia tak tergoda untuk menghalalkan segala cara. Ia percaya bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan yang tidak merusak nurani. Dalam dunia yang seringkali membenarkan segala cara demi hasil, wanita terhormat justru memegang kuat prinsip bahwa cara yang benar jauh lebih penting daripada sekadar hasil yang besar. Ketika ia salah, dia tak mencari pembenaran. Ia mengakui, belajar, dan bertanggung jawab. Ketika ia benar, ia tak menyombongkan. Dan yang paling penting, prinsip itu bukan cuma untuk dunia luar. Ia juga konsisten dalam hal yang tak terlihat. Karena wanita terhormat tahu, prinsip bukan hanya tentang citra, tapi tentang siapa kita saat tak ada yang melihat. Wanita terhormat tidak membuang waktunya untuk mengeluh tentang hal-hal yang berada di luar kendalinya. Ia tidak sibuk menyalahkan cuaca, sikap orang lain, atau takdir yang tak sesuai rencana. Sebaliknya, ia menata responsnya sendiri karena dia tahu sikap orang lain bukan tanggung jawabnya, tapi bagaimana ia merespons itu sepenuhnya miliknya. Ia memahami satu pelajaran penting dari filsafat Stoik. Bedakan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Saat dunia tidak adil, dia tidak tenggelam dalam drama. Ia tidak memaksa orang lain untuk berubah demi kenyamanannya. Dia tidak panik saat rencana gagal, tidak hancur saat dikritik, tidak sibuk mempertahankan citra. Dia melangkah bukan karena semuanya mudah, tapi karena dia tahu, aku mungkin tak bisa mengendalikan apa yang terjadi padaku, tapi aku bisa mengendalikan bagaimana aku menjalaninya. Ia belajar menerima kenyataan tanpa kehilangan kendali atas dirinya. Dalam diam, ia memilih untuk tetap tenang. Dalam kecewa, ia memilih untuk tetap bermartabat. Wanita seperti ini tidak bergantung pada dunia untuk merasa damai. Karena damainya datang dari dalam, dari kebijaksanaan yang mengajarkan bahwa kendali atas diri sendiri adalah sumber kekuatan terbesar. Jadi saat ia tak dipahami, tak dihargai, atau bahkan disakiti, dia tidak tumbang, dan itu cukup, lebih dari cukup. Wanita terhormat bukan wanita yang tak pernah disakiti. Justru sebaliknya, dia sudah sering dikhianati, diremehkan, dan dijatuhkan. Tapi yang membuatnya berbeda adalah bagaimana ia memilih untuk merespons semua itu. Bukan dengan dendam, bukan dengan amarah, tapi dengan kedewasaan. Dalam ajaran Stoik, balas dendam hanyalah bentuk lain dari perbudakan emosi, dan wanita terhormat tidak hidup untuk dikuasai oleh kebencian. Dia tahu, ketika membalas dengan cara yang sama, dia hanya sedang menurunkan dirinya ke level yang sama dengan mereka yang menyakitinya. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia terlalu mulia untuk membiarkan kebencian mengotori jiwanya. Dia sadar bahwa membalas kejahatan dengan kebaikan bukan kelemahan, justru itulah kekuatan sejati. Dia bisa saja mengumbar aib orang, bisa saja membalas perlakuan buruk dengan lebih buruk, tapi dia memilih untuk tidak. Dia bukan perempuan yang akan membuat drama demi balas dendam. Ia memilih tenang, meski dalam sakit. Ia memilih elegan, meski dilukai, karena dia tahu membalas bukan selalu kemenangan, dan memaafkan bukan berarti kalah. Wanita seperti ini tidak mudah terprovokasi. Dia menjaga hatinya tetap bersih, pikirannya tetap jernih, dan langkahnya tetap teguh. Karena baginya, yang pantas dibalas hanyalah kebaikan, dan yang tak pantas, biarlah Tuhan yang membalas. Tapi dia lebih memilih menjadi cahaya, bahkan saat dikelilingi oleh gelap. Itulah kemuliaan seorang wanita yang terhormat.
Dia bisa menjadi dunianya sendiri dan ia juga bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa ya untuk klik tombol like, komen dan share ya. Terima kasih.